Ya, kita berhadapan sama kamera lah. Biar podcastnya jadi. Dingin ya airnya ya. Tapi tiba-tiba panas barusan. Kencing nggak sini? Ini apa yang kita bahas ini, Pak? Apa yang kita bahas ini mengenai perjalanan kita ya. Curhat-curhat mengenai seputar pengalaman dan juga apapun yang ditanya mengenai Sumut Camp bisa Abang tanya lah kayak gitu ya. Mengenai podcast tersebut. Jadi di sini sebelum saya memulai, saya memiliki permohonan. Apa permohonannya? Permohonan kepada Pak Polisi lah. Pak Polisi. Bikin silap, jangan bikin marah. Ya, jadi ada pesan tertentu kepada setiap Pak Pol yang mengemban tugas ketika melakukan kalau tilang-tilang itu ya. Jadi kita tilang, artinya kalau lagi apa itu namanya? Kalau seandainya udah ditutup jalan, diperiksa satu-satu ID kita. Oh, razia. Ini permohonan sedikit kepada Pak Pol yang mengemban tugas. Kalau udah lihatlah kita anak alam, jauh-jauh perjalanan dari Medan, misalnya entah ke Samosir atau ke Nias, baru gara-gara misalnya spion nggak ada, tahu lah dari terkadang Medan, kendalanya gini, Pak. Kita bawa senjata tajam. Gitu jadi ya? dikira itu kan seperti ancaman. Padahal itu hanya kebutuhan camping. Iya, kebutuhan camping ya. Jadi ada nggak undang-undangnya? Coba mana tahu ada yang nonton Bapak yang berwenang ya, polisi ya? Polisi ya kan? Polisi lah, karena itu memang tugas dan kita sebenarnya tidak menghalangi, bagus sebenarnya. Hanya terkadang ada di dalam pasar itu nggak bisa ditutup kemungkinan ada dame-dame kan. Maksudnya pertama pembahasan panas, bahaya. Enggak, yang maksudnya kayak gini, kita sebenarnya tidak keberatan. Hanya kita kan anak alam. Anak alam bawa uang terkadang sedikit. Kan kayak gitu. Maksudnya udah bawa carrier, taruhlah bawa kapak atau bawa parang kayak gitu kan. Tapi kan untuk kebutuhan camping bisa dilihat juga tendanya misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau ditahan SIM, kau itu dari Medan harus ikut pengadilan ke Nias, men. Mati kau. Apa ke Nias? Enggak, misalnya perjalanan, kita kan mewakili grup-grup komunitas perjalanan yang melakukan perjalanan mungkin di luar kota, perjalanan menempuh lebih daripada 2 jam. Seperti ini ya. Iya, Sumut Camp ya. Sumut Camp kan. tujuannya karena ada pengalaman itu ya kena razia kayak gitu. Terakhir harus sidang kan dari Medan ke Kabanjai, men. Iya. Pengadilan nggak buka hari Sabtu sama Minggu. Wah, tuh kerja. Terpaksa nunggu ya kan? Aduh, maksudnya ya mungkin tetapnya menjalankan tugas. Hanya entah ada keringanan sedikit ya kan. Iya. Ini kan diskusi aja ya kan kayak gitu. Soalnya kayak teman aku misalnya di Padang Sedempuan. Kena, men. Mungkin dia melanggar tapi mungkin entah ada kayak semacam dispensasi dari Medan jalan-jalan ke Padang Sedempuan, ngelihat pemandangan alam birunya laut, kena pergok, kedepak. Nah, tilang ya kan? Jadi terpaksa harus sidang di lokasi tilang, Bang, ya? Iya, ada sidang di lokasi tilang. Pokoknya teman aku itu dia harus ikuti ke pengadilan. Jadi dia harus dari Medan ke Sedempuan. Ya, kan tadi Sedempuan kita. Ya, Sedempuan. Jadi ya entah apa yang terjadi lah kita nggak ngerti. Iya, betul. Tetapi aku nggak tahu apakah bisa misalnya nggak ada SIM atau STNK lah misalnya kayak gitu. STNK parah lah ya, itu kan kode sepeda motor ya. Kalau nggak dibawa kayak maling kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau masalah-masalah tutup pentil, spion, kurasa paham lah kan, sama-sama paham. Iya, sama-sama paham Titip-titip lah. biaya tilang maunya, Iya. itu diterima. Iya, Karena kita kan jauh lah kayak gitulah. Ini untuk mewakili aja ya kan. Nah, itulah pembuka. Kau dari sisi perjalananmu apa yang pernah kau rasakan itu butuh jadi hal yang disampaikan kayak gitu apa? Pernah masukkan ke mulutku, Bang. Masukkan ke mulutku. Kenapa? Pernah masalah pisau. Pisau itu nggak boleh bawa senjata tajam. Stopnya di mana? Di lokasi tepetit. Oh gitu Ya kan? Ya. Nah, itu bisa orang polisinya bilang, nah, ini kok bawa senjata tajam. Sementara semua yang berkendara
nggak boleh bawa senjata tajam. Jadi kita bilang ini kebutuhan camping pak, nggak ada rencana apa-apa. Iya tapi tetap itu pelanggaran, jadi kena tilang. Jadi yang mau diceritakan ada nggak memang undang-undangnya membawa senjata tajam sementara kegiatan kita camping. Senjata tajam kan itu kebutuhan untuk Ya, camping. kebutuhan. Apakah gunting termasuk senjata tajam? Kalau seandainya dikategorikan kayak gitu, kita motong apa bumbu Indomie aja. Nggak pandai kalau nggak pakai gunting kan gitu kan. Ya kadang kayak gitu biar rapi dia Ya, kayak gitu kan. jadi itulah mau ditanya, itu sebenarnya pelanggaran atau enggak. Untuk kawan-kawan ada yang bisa bantu. Betul betul. Tapi itu kan sebenarnya kisahku yang kau lanjuti, perjalananku yang aku buka. Kau perjalananmu yang lain apa misalnya? Misalnya apa itu namanya? Udah rapi, udah keren, sampai ke lokasi nggak bawa tenda kalian. bodoh bodoh jadi hakikat ya kan. Frame tenda pernah kejadian. Frame. Nggak bawa frame. Tulangnya itu ya? Iya, Iyalah tulangnya. Jadi kau bawa tendanya tapi kan nggak Iya. bisa berdiri kan? kita bahas kan masalahnya, itu masalahnya nggak bawa frame, yang dibawa tendanya aja. Aduh, itu lokasi di mana? Ada, Hah? Lokasi di mana? Kebetulan di Sibolangit dekat. Sibolangit juga. Oh, tapi Jadi aman ya udahlah, numpang sama kawan. Oh iya ya, Kan hotel karena prepare-nya kurang, karena kan dadakan. Kalau di Sibolangit kan dekat. dekat. Berangkat. Jadi jam berapa kalian sampai di Sibolangit? Lupa frame itu jam berapa itu? Berangkat dari Medan itu jam 7 malam sampai Sibolangit jam 10-an. Karena Santai lah. kita santai. Jadi duduk sebentar ngopi. Nggak sadar tuh. Nggak sadar, belum sadar. Bawa berapa tenda? Kebetulan dua. Aku kebetulan dua. Iya. Nah. Dua-duanya nggak dibawa frame-nya? Kan udah kita bilang tadi numpang. Ini kok kayak gini. Ini mabuk atau karena apa? Ini bersih ya. Basah. Nggak ada isi ya, bersih ya. Nggak ada tahan Pak ya. Anak anjing. Basah men. Di sini apa-apa. aja lah. Ini waterproof ya. Oh, waterproof. Mereknya apa? Nah kita pakai merek ini brand Need. Nah, sensor dong. Nggak apa-apa, Ray. Murah, Ray. Pak. Oh, murah. Karena murah Pak, makanya kita sensor. Kalau mahal kita banggakan. Tapi jangan salah, ini produk lokal kan? Kurang tahu Pak Ray ini produk mana. Cuman kebetulan ya standar bisa lah. Standar bisa ya. Waterproof. Waterproof Ya. karena di alas plastik. Waterproof. Oh, di dalamnya plastik. Plastik kecil. Biar pakaian nggak juga basah ya sama alat-alat ya. Benar. Jadi kejadian frame itu udah berapa kali terulang? Sekali. Itu pun karena sekali ya. dadakan ya. Jadi sedikit udah cerita tentang pengalaman Bang Dedi ya. Aku juga Danta juga udah cerita. Itu hanya curhat ya. Curhat kan gak ada salah kan. Kita nggak buat Rupanya handphone. kira burung gaul ya kan. Burung kok peta gitu ya kan. Jadi untuk Pak Pol dan untuk frame jangan tersinggung lah ya karena diceritakan masuk ke dalam podcast ya kan kayak gitu. Berikutnya lagi sejarah ya mengenai Sumut Camp ini. Mungkin ada pertanyaan kayak gitu kan. Sumut Camp ini saat ini memiliki playlist itu 3 bidang rencananya. Yang pertama itu film pedalaman yang kita harapkan jadi sebuah skenario. Yang berikutnya lagi podcast seperti ini. Yang berikutnya lagi playlistnya itu adalah review. Entah review barang-barang apa pernak-pernik yang dibawa kayak gitu, kapak apakah dibeli, berapa harganya atau tasnya kayak gitu kan, kenapa pilihannya ke sana. Mungkin memang kita pingin tas kelas bagus ya, nggak ada duit ya kan.